Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sylvia Dwi Safitri, Mira Salsabila Nabila, dan juga Niken Ayu Faridatus Solihah. Di sini kami akan menjabarkan materi mengenai kebijakan pendidikan universal, konstruksi pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, perlu kita ketahui pengertian dari pendidikan sendiri. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendapat imbuhan pean menjadi kata benda pendidikan dan kata kerja mendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan juga pelatihan. Sedangkan secara terminologis ada banyak yang berpendapat mengenai pendidikan itu sendiri, seperti menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada masa anak, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Lalu, menurut Reja Mudjaharjo, menurut beliau, pendidikan itu dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama, luas. Pendidikan bermakna luas merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan sepanjang hayat. Lalu, makna dari sempit. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak. Lalu, makna dari luas terbatas merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan juga latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Selain itu, masih ada banyak lagi pendapat yang menguraikan tentang pendidikan itu sendiri. Lalu, yang kedua yaitu pendidikan sepanjang hayat. Perlu kita ketahui juga bahwa pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Arti luas pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu itu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting karena manusia ini perlu menyesuaikan diri supaya tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Lalu, untuk tujuan pendidikan sepanjang hayat. Adapun tujuan dari pendidikan sepanjang hayat adalah yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Lalu yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia itu masih hidup. Lalu yang ketiga, menciptakan belajar untuk hidup atau learning to be dan membentuk masyarakat belajar atau learning society. Lalu yang keempat sebagai pembelajaran mandiri atau self-learning, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus-menerus dan berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia dan masyarakat, serta menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Lalu yang kelima yaitu membangun seseorang untuk meningkatkan produktivitas individu, organisasi, tempat kerja, dan juga negara. Lalu yang terakhir yaitu mampu mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sylvie, yaitu mengenai peran pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat diperlukan supaya meningkatkan persamaan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, dan esensial dalam menghadapi struktur sosial yang berubah. Terdapat alasan-alasan kejuruan untuk menetapkannya akan menghantarkan peningkatan kualitas hidup. Peranan pendidikan sepanjang hayat sangatlah mempengaruhi di dalam kehidupan ini, dimulai dari yang terkecil maupun yang terbesar pengaruhnya. Pengaruh pendidikan sepanjang hayat tidak hanya di bidang pendidikan, akan tetapi di segala bidang. Karena demikian, pendidikan sepanjang hayat sangatlah penting, akan terbawa selama perjalanan kehidupan. Peranan pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Sebab pada dasarnya semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan atau skill. Dengan potensi pengetahuan dan keterampilan dimiliki tersebut, kemudian dikembangkan seiring berjalannya kehidupan. Berikutnya adalah wadah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat berwadahkan di semua lembaga pendidikan, sumber-sumber informasi sesuai dengan kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lembaga dari pendidikan sepanjang hayat adalah lembaga pendidikan yang selama ini kita kenal, yaitu meliputi A. Pendidikan persekolahan, B. Pendidikan luar sekolah, C. Sumber informasi baik berupa terbitan buku, majalah, atau media massa baik cetak atau elektronik ataupun sajian dalam internet. Berikutnya adalah dasar pemikiran pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa cara meninjau dasar pikiran mengenai pendidikan sepanjang hayat, diantaranya yaitu 1. Tujuan ideologis. Semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 2. Tinjauan ekonomis. Salah satu cara keluar dari lingkaran setan antara kebutuhan dan kemelaratan dengan pendidikan seumur hidup. Ketiga, tinjauan sosiologis. Salah satu masalah pendidikan di negara berkembang adalah pemborosan pendidikan yang disebabkan oleh sebagian orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan, putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Oleh karenanya, pemborosan itu dapat berakibat tambahnya jumlah buta huruf orang tua merupakan pemecahnya. Yang keempat, tinjauan politis. Negara kita adalah negara demokrasi, di mana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya, di samping memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, tinjauan teknologis. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pemimpin, teknisi, guru, dan sarana dari berbagai disiplin ilmu harus senantiasa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus-menerus untuk menambah cakrawala pengetahuan di samping keterampilan. Yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Tidak ayal lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap pendidikan, khususnya konsep dan teknik penyampaiannya. Oleh karenanya, perkembangan ilmu dan teknologi makin luas dan kompleks, makin tidak mungkin segalanya itu dapat diajarkan kepada anak di sekolah. Lalu berikutnya adalah konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Asas pendidikan seumur hidup ini merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. A. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, dan dengan demikian secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya akan berkembang secara wajar. B. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. C. Mengembangkan kecakapan intelektual. D. Mengembangkan pola pikir yang lebih konkret dan lebih praktis. E. Meningkatkan kualitas spiritual dan moral kehidupan seluruh umat, manusia, dan masyarakat. F. Untuk membina kepribadian. Lalu berikutnya ialah karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Adapun karakteristik pendidikan sepanjang hayat yaitu 1. Hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang
Menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. 2. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. 3. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup kepaduan tahap pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. 4. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Pendidikan seumur hidup memiliki dua komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah bisa sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dengan sendirinya, bersifat interaktif. Berikutnya yang terakhir ialah tujuan akhir pendidikan seumur hidup ialah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Saya Nikan Ayu Faridatus Solahah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5, yaitu poin I, implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Penerapan pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan luas dan bervariasi. Implikasi pada program pendidikan secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu 1. Pendidikan baca tulis. Pendidikan baca tulis yaitu pengetahuan-pengetahuan baru dapat diperoleh terutama melalui bacaan atau tulisan. Kedua, pendidikan kejuruan, yaitu dengan majunya teknologi, maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipandang sekali jadi dan selesai. Ketiga, yaitu pendidikan profesional. Pendidikan profesional perlu mengikuti perubahan dan sikapnya terhadap profesinya masing-masing. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan, yaitu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengaruhnya telah menyusup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu barang-barang elektronik telah menggantikan alat-alat dapur yang tradisional. Contohnya mesin cuci listrik, kompor listrik, setrika, dan masih banyak lagi, oven dan lain-lain. Kelima, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, yaitu dalam pemerintah dan masyarakat yang demokratis, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan negara sangat penting. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik itu merupakan bagian yang penting dari pendidikan sepanjang hayat. Yang terakhir yaitu pendidikan kultural atau pengisian waktu luang, yaitu seorang yang disebut terpelajar harus memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, kesastraan, pandangan hidup, kesenian, dan dari bangsanya sendiri. Kemudian poin C, yaitu masalah-masalah pendidikan universal. Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang mengarahkan kepada era globalisasi sekarang ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang telah mampu memberikan arah secara langsung maupun tidak langsung kepada terbentuknya manusia dan kehidupan masa depan. Dapat pula dikatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia bisa merekayasa kehidupan masa depannya yang harmonis, aman, dan nyaman. Arah dari merekayasa masa depan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 1. Pentingnya daya analitik untuk menyeleksi arus informasi yang dapat dikatakan tanpa batas. Kedua, arus informasi jika dimanfaatkan secara tepat dan membawa kepada proses pewujudan jati diri sebagai reaksi terhadap proses homogenisasi.
Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membuka tabir rahasia alam yang tanpa batas, membawa ke arah sinergisme teknologis. Yaitu keempat, lembaga-lembaga sosial perlu disesuaikan, dapat mengkomodasikan perubahan-perubahan. Yang terakhir, kehidupan sosial tatap muka semakin menjadi penting dalam masyarakat partisipatoris. Kemudian poin K, yaitu upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat belajar. Untuk mewujudkan masyarakat yang belajar, perlu adanya strategi-strategi pendidikan sepanjang hayat. Kemudian poin K, yaitu upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat belajar. Untuk mewujudkan masyarakat belajar, perlu adanya strategi pendidikan sepanjang hayat. Strategi dalam rangka pendidikan sepanjang hayat itu meliputi hal-hal sebagai konsep-konsep kunci pendidikan sepanjang hayat, yaitu A. Konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Sebagai suatu konsep, maka pendidikan sepanjang hayat diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk mengorganisasi atau menstrukturkan pengalaman-pengalaman pendidikan. Kemudian B. Konsep belajar sepanjang hayat. Dalam pendidikan sepanjang hayat berarti pelajar merespon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Kemudian C. Konsep belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, dan menerima tantangan dan perubahan sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir D. Kurikulum yang membantu pendidikan sepanjang hayat. Kurikulum dalam hubungan ini didesain atas dasar prinsip pendidikan sepanjang hayat yang telah menghasilkan pelajar sepanjang hayat yang secara beruntutan melaksanakan belajar sepanjang hayat. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.